Haji 2025 seharusnya jadi momentum khusyuk bagi jutaan umat Islam dari seluruh dunia. Tapi kenyataannya, banyak jemaah yang kelelahan, kebingungan, bahkan terlantar di tengah suhu ekstrim. Tenda tidak tersedia, bus tak kunjung datang, makanan telat dibagikan, dan ribuan jemaah kehausan saat mabit di Musdalifah. Lalu muncul satu pertanyaan besar. Kenapa ibadah suci ini bisa berubah menjadi pengalaman kacau balau? Siapa sebenarnya biang kerok dari kekacauan haji tahun ini? Dan apakah pemerintah Indonesia serta otoritas Saudi bisa saling menyalahkan atau harus saling introspeksi? Tenang, semua jawabannya akan kami kupas tuntas dalam video ini. Sebelum kita bongkar kronologi dan akar persoalannya, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar jika kamu punya cerita atau pendapat seputar pelaksanaan haji tahun ini. Dukunganmu sangat berarti agar channel ini terus menghadirkan informasi akurat, tajam, dan jujur seputar dunia haji dan umrah. Awal mula kekacauan, sistem baru yang tak siap? Pada tahun 2025 ini, pemerintah Arab Saudi memperkenalkan sistem baru yang dinamakan syarikah. Sistem ini menggantikan kontrak langsung antara pemerintah negara pengirim jemaah, seperti Indonesia, dengan pihak penyelenggara layanan haji di Arab Saudi. Dalam sistem syarikah, pelayanan jemaah dilakukan oleh perusahaan lokal Arab Saudi yang ditunjuk oleh pemerintah setempat. Tujuan awal dari sistem ini sebenarnya mulia, untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan layanan haji. Namun sayangnya, pelaksanaan sistem ini jauh dari harapan. Banyak syarikah yang belum memiliki pengalaman dan kesiapan dalam menangani jumlah jemaah dalam skala besar. Akibatnya, terjadi berbagai kekacauan. Tenda-tenda untuk jemaah tidak dipasang tepat waktu. Beberapa jemaah bahkan mengaku harus menunggu hingga subuh di padang terbuka tanpa tempat berteduh. Air minum dan makanan telat dibagikan, bahkan ada yang sama sekali tidak menerima konsumsi selama belasan jam. Pelayanan transportasi juga amburadul, dengan bus yang tidak datang sesuai jadwal dan banyak jemaah terpaksa berjalan kaki sejauh 10 hingga 15 km di bawah terik matahari. Overkapasitas dan jemaah ilegal menambah beban. Masalah semakin kompleks dengan banyaknya jemaah ilegal. Diperkirakan ada lebih dari 150.000 jemaah haji non-resmi yang menyusup melalui visa ziarah atau visa furoda yang tidak terverifikasi. Dari jumlah itu, sekitar 40 hingga 50.000 berasal dari Indonesia. Kehadiran mereka jelas membuat sistem pelayanan kewalahan. Tenda yang disediakan berdasarkan jumlah kuota resmi jadi tidak mencukupi. Air minum dan makanan menjadi rebutan, dan antrian toilet pun menjadi luar biasa panjang. Bahkan, banyak dari mereka yang tidur di pinggir jalan, di trotoar, atau bahkan di atas bebatuan di padang Arafah. Petugas dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, PPIH, Indonesia pun ikut kewalahan. Mereka harus menangani jemaah yang jumlahnya 2 hingga 3 kali lebih banyak dari kuota resmi. Ini bukan hanya menguras tenaga, tapi juga membuat koordinasi menjadi kacau dan banyak jemaah resmi yang akhirnya tidak mendapatkan layanan semestinya. Gagalnya koordinasi antara PPIH dan syarikah. Kontrak layanan antara PPIH Indonesia dan pihak syarikah sebenarnya sudah ditandatangani jauh hari sebelum keberangkatan jemaah. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak syarikah yang tidak memenuhi isi kontrak. PPIH kesulitan melakukan pengawasan karena akses ke wilayah layanan sangat terbatas. Saat ingin menagih pertanggungjawaban, pihak syarikah berdalih bahwa terjadi gangguan teknis di lapangan, atau bahkan tidak bisa dihubungi sama sekali. Ada laporan bahwa beberapa syarikah bahkan tidak menyediakan petugas pendamping yang bisa diajak berkoordinasi oleh pihak Indonesia. Salah satu video viral menunjukkan rombongan jemaah asal Indonesia yang kelelahan dan tertidur di jalanan Mina karena tidak ada kendaraan yang mengantar mereka ke tempat penginapan. Tidak ada satupun petugas syarikah yang mendampingi mereka. Cuaca ekstrim, ujian tambahan yang mematikan. Tahun ini, suhu udara di Tanah Suci mencapai lebih dari 50 derajat Celcius. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi para jemaah,
terutama yang sudah lanjut usia atau memiliki penyakit bawaan. Sebagian besar jemaah tidak kuat menghadapi suhu ekstrim ini, apalagi ketika harus berjalan jauh karena tidak tersedianya kendaraan. Laporan menyebutkan bahwa lebih dari 700 jemaah wafat selama musim haji 2025 dan sebagian besar disebabkan oleh kelelahan, dehidrasi, dan serangan panas atau heat stroke. Sayangnya, kondisi darurat ini tidak ditangani dengan baik oleh pihak penyelenggara. Fasilitas medis terbatas dan distribusi logistik sangat lambat. Banyak jemaah yang tidak mendapatkan air minum selama lebih dari 10 jam di Padang Arafah. Ini jelas sangat membahayakan kesehatan. Travel ilegal dan lemahnya pengawasan dari Indonesia. Di sisi lain, lemahnya pengawasan di dalam negeri juga ikut menyumbang pada kekacauan haji tahun ini. Banyak travel nakal yang menjanjikan visa furoda, padahal yang diberikan hanyalah visa ziarah biasa. Parahnya, mereka tetap memberangkatkan jemaah tanpa perlindungan layanan di Saudi. Setibanya di Tanah Suci, para jemaah ini tidak mendapatkan layanan transportasi, tenda, atau konsumsi. Mereka terpaksa bergabung dengan rombongan lain atau tidur di trotoar dan tempat terbuka. Bahkan, banyak dari mereka yang tidak tahu rute perjalanan haji dan tersesat di tengah kerumunan jutaan jemaah. Fokus pemerintah Saudi, penindakan, bukan layanan. Pemerintah Arab Saudi di tahun 2025 tampaknya sangat fokus pada penertiban jemaah ilegal. Ribuan jemaah diamankan, didenda, bahkan dideportasi. Ada yang langsung menerima SMS denda hingga 90 juta rupiah. Namun, sayangnya, perhatian terhadap kualitas layanan bagi jemaah resmi justru kurang. Alih-alih memastikan bahwa syarikah menjalankan kontraknya, otoritas Saudi terlihat lebih sibuk mengejar pelanggar dan membubarkan jemaah liar. Padahal, kualitas layanan untuk jemaah resmi seharusnya menjadi prioritas utama, mengingat mereka sudah membayar mahal dan mengikuti seluruh prosedur resmi. Kurangnya transparansi dan evaluasi serius. Hingga video ini dibuat, belum ada laporan resmi yang menyeluruh dari otoritas Saudi maupun dari pihak-pihak syarikah terkait kekacauan layanan. Audit publik tidak dilakukan, dan tidak ada sanksi jelas bagi penyedia layanan yang terbukti lalai. Pemerintah Indonesia pun belum menyampaikan hasil evaluasi terbuka. Akibatnya, potensi terulangnya kekacauan ini di musim haji mendatang masih sangat besar. Jadi, siapa sebenarnya biang kerok kekacauan haji 2025? Jawabannya, bukan hanya satu pihak, melainkan kombinasi dari banyak faktor. Sistem syarikah yang belum siap secara operasional. Membludaknya jemaah ilegal yang membuat layanan overkapasitas. Lemahnya koordinasi antara PPIH Indonesia dan penyedia layanan di Saudi. Cuaca ekstrim yang tidak diantisipasi dengan memadai. Travel nakal yang masih leluasa menipu calon jemaah. Fokus berlebihan otoritas Saudi pada penindakan, bukan pelayanan. Dan minimnya evaluasi serta transparansi dari semua pihak. Haji adalah ibadah besar yang membutuhkan manajemen dan kerjasama tingkat tinggi dari berbagai negara. Tanpa perbaikan menyeluruh dan profesionalisme dalam pelayanan, kekacauan seperti ini bukan tidak mungkin akan terulang kembali. Kalau menurut kalian, siapa yang paling bertanggung jawab atas kekacauan ini? Tulis di kolom komentar dan mari berdiskusi dengan bijak. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan informasi seputar dunia haji, umrah, dan peristiwa besar dunia Islam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.